Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Octaviana Nuposo, NIM 1872150047, semester 3, mata kuliah Teori Ekonomi Makro, dosen pengampu Pak Surjana MPD, dengan tugas terakhir ulangan akhir semester 3 di Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pokok pembahasan: yang pertama, uang; kedua, bank sentral; ketiga, pertumbuhan ekonomi; keempat, ketimbangan dan distribusi pendapatan; kelima, teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian uang. Pengertian uang secara luas adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Dalam pengertian uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Menurut ekonomi tradisional, uang memiliki pengertian suatu alat pertukaran atau barter. Tidak hanya menggunakan uang, benda lain dapat dijadikan nilai tukar seperti emas, perak, dan barang berharga lainnya. Bahkan garam pun dapat dijadikan alat tukar yang sah antara pembeli dan penjual. Manfaat dengan adanya uang: yang pertama, mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Yang kedua, mempermudah dalam menentukan nilai atau harga dari barang dan jasa. Ketiga, memperlancar proses. Keempat, perdagangan secara luas. Kelima, digunakan sebagai alat tempat menimbun kekayaan. Kriteria uang: yang pertama, ada jaminan; kedua, nilai yang stabil; ketiga, disukai umum; keempat, mudah dibawa; kelima, mudah disimpan; keenam, mudah dibagi; ketujuh, tidak mudah rusak. Bahan pembuatan: ada uang kertas dan uang logam. Dibagi jadi tiga. Yang pertama, uang logam awalnya terbuat dari emas dan juga perak. Namun, bahan pembuatan uang berubah dan digantikan dengan yang lebih tahan lama. Umumnya, nilai mata uang logam tidaklah besar. Kedua, uang kertas terbuat dari bahan kertas yang memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Ketiga, nominal uang kertas jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan uang logam. Bank sentral. Pengertian bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang secara sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengawasi perbankan secara menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Yang pertama, Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia atau
penjelasan dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23 Ayat 3. Yang kedua, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Fungsi dari Bank Sentral. Yang pertama, mendorong mengembangkan sistem perbankan yang sehat. Kedua, pelaksanaan kebijaksanaan moneter dari keuangan. Ketiga, memberi nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan. Keempat, melaksanakan peraturan pembinaan dan pengawasan perbankan. Tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia. Tujuannya yang pertama, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, terus tugas pokoknya yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Tugas lain Bank Indonesia. Yang pertama, hubungan internasional dibagi jadi 3. Yang A, melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, lembaga keuangan internasional. Yang B, atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan kewajiban pemerintah. Yang C, bertindak atas nama negara sebagai anggota pada lembaga internasional atau multilateral. Yang kedua, akuntabilitas dan anggaran. Yang pertamanya, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap 3 bulan sekali. Yang B, menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat setiap awal tahun perihal evaluasi kebijaksanaan moneter tahun lalu dan rencana kebijaksanaan moneter tahun yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila kenaikan output per kapita. Teori dan modal pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Shihid dan Malthus, yang pertama, menentukan distribusi dan penetapan harga. Yang kedua, harga dan output tergantung pada tenaga kerja. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Yang keempat, kelangkaan tanah dan pendapatan. Kelima, surga yang hilang. Modal pertumbuhan menurut Lewis. Yang pertama, modal ini merupakan modal yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak atau padat penduduknya. Kedua, tekanannya adalah perpindahan kelebihan penduduk di sektor pertanian ke sektor modern, kapasitas industri yang dibiayai dari surplus keuntungan. Faktor
pergerak pertumbuhan ekonomi. Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah yang pertama, sumber daya alam atau SDA, yang kedua, kualitas tenaga kerja, yang ketiga, akumulasi kapital. Tren pokok dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, penduduk berkembang tetapi pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan pertambahan persediaan modal-modal. Yang kedua, tingkat upah real naik dengan kuat. Ketiga, porsi upah dan gaji terhadap total pengembalian pada barang modal dalam jangka panjang bergerak sedikit. Keempat, tingkat pengembalian modal atau bunga real tidak jatuh. Yang kelima, terdapat kenaikan dalam resiko modal per output. Yang keenam, resiko tabungan terhadap total output nasional stabil. Yang ketujuh, peningkatan produk nasional yang stabil. Ketimbangan dan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan. Pendapatan atau income adalah sejumlah dana yang didapatkan seseorang atau perusahaan sebagai imbalan atas hasil kerja, penjualan produk atau jasa maupun hasil investasi. Perusahaan atau bisnis mendapatkan income dengan cara menjual barang atau jasa mereka dengan harga yang melebihi biaya produksi mereka. Jenis-jenis pendapatan. Yang pertama, labor income meliputi upah atau wages dan gaji atau sales, benefit serta berbagai jenis labor income lainnya. Yang kedua, property income meliputi sewa atau rate, bunga tabungan atau interest upon on finance accounting, laba perusahaan. Dan property income atau disebut juga sebagai laba perseorangan. Berbagai jenis pendapatan di atas menggambarkan distribusi atau distribution atau pembagian atau definition pendapatan faktor produksi real penjumlahan seluruh pendapatan faktor produksi tersebut buka kurung A ditambah B tutup kurung menghasilkan national income atau NI. Distribusi pendapatan. Pembagian pendapatan yaitu pertama, menggambarkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi. Yang kedua, menggambarkan variabilitas atau dispersi atau penyebaran pendapatan. Kategori ketimbangan ditentukan dengan menggunakan
kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketimbangan pendapatan tinggi. Yang kedua, ketimbangan pendapatan sedang. Ketiga, ketimbangan pendapatan rendah. Kemiskinan, yaitu pertama, ada kondisi di mana seseorang tidak memiliki cukup pendapatan, utamanya untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, papan, dan sebagai berikut. Kedua, menurut kriteria Bank Dunia, penghasilan minimal per hari 2 US dollar. Upaya mengatasi peningkatan biaya hidup. Yang pertama, melakukan tambahan pekerjaan. Kedua, menambah modal usaha. Ketiga, menambah jumlah jam kerja. Keempat, menyuruh anak atau untuk bekerja. Yang kelima, menyuruh ART lain untuk bekerja. Teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro pada tahun 2004, yaitu pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mengangkat perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelambangan nasional, maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, keterataan, dan pembatasan kemiskinan absolut. Tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kestabilan serta memperluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok hidup seperti pangan, sandang, papan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kedua, meningkatkan standar hidup yang meliputi peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, sehingga selain secara material meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga membutuhkan jati diri sebagai pribadi dan bangsa. Yang ketiga, memperluas pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu secara bangsa secara keseluruhan, dengan membebaskan diri dan bangsa dari sikap menghamba dan ketergantungan terhadap orang lain atau bangsa lainnya. Pembangunan ekonomi. Yang pertama, teori ekonomi, faktor ekonomi. Yang hanya ada barang modal. Keduanya teknologi. Ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, sumber daya alam. Kelima, kewirausahaan. Nah, terus yang kedua, faktor non ekonomi. Yang A ada lembaga sosial, B keadaan politik, yang C institusional. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Lalu menurut teori Hartdorf dan Domart, yaitu perkembangan langsung dari teori makro
Keynes jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan oleh teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peran investasi. Lalu klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang, modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kekurangan dari bahasa yang saya sampaikan, atas materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.